Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Page of Swords, terus 8 cawan, 10 koin, 4 pedang, 6 pedang, The Tower, Queen of Wands, Ace of Cups, dan temanya Queen of Swords. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu 3 tongkat, Three of Wands. Oke. Oke, oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini, 3 tongkat, yang melambangkan proses penantian. Jadi artinya memang beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi menantikan berita yang cukup penting, ya. Bisa mengenai banyak hal, soalnya setiap orang pasti kondisinya beda-beda. Misalnya mungkin ada yang lagi menantikan berita dari seseorang, ya, berita mengenai pekerjaan dan lain-lain. Jadi intinya ada suatu hal nih yang sedang kamu nantikan Capricorn dalam minggu ini. Jadi apapun itu memang perlu untuk selalu bersabar ya, karena segala sesuatu itu butuh proses. Oke? Terus lihat di bawahnya ada kartu 9 koin juga yang berhubungan langsung dengan kondisi finansial keuangan. Jadi artinya memang beberapa dari kalian untuk minggu ini sepertinya lagi menantikan berita informasi mengenai keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 7 tongkat dan The Hermit. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo di sini. Oke, jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi berjuang sekali ya dengan kartu 7 tongkat. Ada perjuangan yang cukup berat yang sedang kamu lakukan belakangan ini ke arah yang lebih baik tentunya ya. Jadi ada suatu perjuangan besar yang sedang kalian lakukan. Misalnya mungkin ada yang lagi berjuang untuk mencari kerja, berjuang untuk memperbaiki keuangan, ya, memperbaiki hubungan cinta dan lain-lain. Jadi intinya kalian itu lagi mencoba untuk berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga akhir-akhir ini. Dan aku lihat dengan kartu The Hermit ya, kalian tuh lagi belajar mendengarkan feeling, intuisi kalian sendiri untuk melakukan keputusan yang terbaik. Soalnya memang ada sebuah perjuangan yang sedang kalian lakukan Capricorn belakangan ini, ya. Oke. Jadi intinya dengan kartu 3 tongkat, aku lihat memang untuk minggu ini kalian tuh sedang menantikan berita informasi yang cukup penting. Terus bagi yang lain, kartu 3 tongkat juga melambangkan kerja keras. Jadi intinya kalian itu lagi ingin kerja keras Capricorn dalam minggu ini. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang ingin kamu capai, ya. Oke. Terus tema untuk bintang Capricorn dalam minggu ini adalah kartu Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius, ya. Oke, kartu Queen of Swords melambangkan seseorang yang inteleknya sangat tinggi, ya, sangat cerdas sekali. Ya, jadi artinya secara umum ya untuk minggu ini bisa dikatakan sebagian besar dari kalian mungkin lagi ingin menggunakan kecerdasan ataupun intelekmu sendiri untuk memecahkan sebuah masalah ataupun ketika ingin mencapai tujuanmu sendiri ya. Nah, jadi ada sebuah cara-cara cerdas yang akan kalian gunakan teman-teman ya. Misalnya mungkin kalian itu lagi akan menggunakan cara yang lebih cerdas untuk mendekati orang yang kamu sukai ya. Cara yang lebih cerdas untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk memperbaiki keuangan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya kalian tuh akan menggunakan cara-cara yang lebih cerdas ya, lebih tepat untuk memperbaiki masalah ataupun untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Oke? Terus selain itu, kartu ini juga melambangkan seseorang yang mampu berkomunikasi dengan sangat baik. Soalnya kartu pedang selalu berhubungan dengan pikiran, intelek, dan komunikasi. Jadi artinya dengan kartu Queen of Swords ya sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk minggu ini kalian itu mampu untuk berbicara, berkomunikasi dengan sangat baik dengan orang lain. Jadi komunikasimu itu bisa sangat lancar Capricorn ya. Orang lain akan bisa memahami apa yang ingin kamu sampaikan dalam minggu ini. Jadi cukup bagus energinya ya.
Dan lihat, tadi di sini ada kartu 3 tongkat. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin lagi bekerja keras nih, ya, bekerja keras untuk mencapai tujuanmu masing-masing, 3 tongkat. Dan di sini kalian tuh mampu berkomunikasi dengan cukup baik untuk mencapai apa yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke. Terus kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi 2 bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama ada kartu Page of Swords dan 8 cawan. Jadi artinya Capricorn, di awal minggu nanti beberapa dari kalian sepertinya lagi mempelajari sebuah informasi penting ya dengan kartu Page of Swords. Di sini kalian itu lagi serba penasaran, teman-teman. Lagi mencari informasi penting yang kamu butuhkan selama ini ya, agar hatimu itu lebih siap untuk menyusun rencana baru 8 cawan. Misalnya mungkin ada yang lagi mencari informasi nih mengenai seseorang, informasi mengenai pekerjaan dan lain-lain. Soalnya kenapa? Kalian itu lagi fokus dengan masa depan. 8 cawan ini ya, ada suatu hal yang sedang kamu rencanakan mengenai suatu hal di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu di sini kalian tuh lagi ingin mencari informasi terlebih dahulu agar hatimu tuh lebih siap untuk melangkah maju ke depan ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya Queen of Swords. Jadi ceritanya di awal minggu nanti kalian tuh mampu untuk berkomunikasi dengan cukup baik dengan orang lain. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan informasi yang kamu butuhkan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke. Terus di bawahnya ada kartu 6 pedang dan The Tower. Jadi artinya Capricorn, di awal minggu nanti beberapa dari kalian juga sepertinya lagi ingin melangkah maju ke depan ya. Hatimu tuh lagi siap untuk membuka lembaran perjalanan hidup yang baru, melupakan masa lalu ya, siap untuk membuka kembali perjalanan hidup yang baru. Jadi kalian tuh lagi fokus untuk mencapai tujuan selangkah demi selangkah dengan menggunakan ketenangan pikiran. Ya, jadi kalian tuh pikiranmu itu sangat tenang di awal minggu dan bisa kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Dan lihat di sampingnya ada kartu The Tower yang melambangkan perubahan sudut pandang. Jadi cara berpikirmu tiba-tiba akan berubah total di awal minggu. Misalnya mungkin sudut pandang terhadap seseorang, ya, sudut pandang mengenai pekerjaan dan lain-lain. Dan perubahan sudut pandang tersebut bisa kamu gunakan untuk move on dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi kalian tuh lagi berpikir dengan cukup tenang untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Terus kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu 10 koin dan 4 pedang. Jadi artinya teman-teman, di akhir minggu nanti beberapa dari kalian sepertinya lagi butuh waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, terutama mengenai apa? Mengenai kondisi keluarga dan keuangan. 10 koin. Jadi hati-hati ya, jangan terburu-buru. Soalnya di sini kalian tuh lagi butuh waktu nih teman-teman yang cukup lama untuk berpikir. Soalnya hatimu tuh mungkin belum siap, mungkin lagi mencari sebuah informasi penting ataupun lagi menantikan kejelasan ya. Jadi kalian tuh lagi butuh waktu yang agak lama untuk mempertimbangkan kembali semuanya agar lebih siap lagi ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik dalam segi keluarga dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, dan ingat tema utamamu kartunya Queen of Swords. Jadi artinya di akhir minggu nanti kalian akan menggunakan cara-cara yang lebih cerdas nih. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan ya, dengan keputusan terutama mengenai kondisi keuangan dan keluarga. Oke. Oke, terus di bawahnya ada kartu Queen of Wands dan Ace of Cups. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Jadi ceritanya teman-teman, di akhir minggu kalian tuh lagi punya semangat tinggi nih. Untuk apa? Untuk memulai proses healing. Soalnya kartu Ace of Cups melambangkan proses healing. Jadi kalian tuh lagi butuh ketenangan, lagi mencari ketenangan di akhir minggu. Mungkin dikarenakan ada berbagai macam masalah yang sudah terjadi lewat belakangan ini. Jadi kalian tuh lagi fokus untuk mencari ketenangan terlebih dahulu, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran agar lebih prima lagi ke depannya. Jadi kalian itu lagi semangat tinggi nih untuk mencari ketenangan di akhir minggu nanti. Terus bagian lain sepertinya ada sebuah hal-hal baru yang ingin kamu coba lakukan juga, Capricorn. Ace of Cups. Soalnya kartu ini juga melambangkan permulaan baru yang menyenangkan. Jadi ada semangat tinggi untuk mencoba permulaan yang baru di akhir minggu. Ya, oke. Dan intinya dengan kartu 3 tongkat, aku lihat memang untuk minggu ini kalian tuh lagi ingin bekerja keras ya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai target dan tujuan masing-masing. Jadi perlu untuk tetap semangat ya. Dan intinya dengan kartu Queen of Swords sebagai tema utama bisa disimpulkan ya, untuk minggu ini kalian tuh akan menggunakan cara-cara yang lebih cerdas untuk memperbaiki masalah ataupun untuk mencapai tujuan masing-masing. Terus bagian lain sepertinya kamu itu mampu untuk berkomunikasi dengan lebih baik terhadap orang lain dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan.
Ya, jadi sebentar, teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ada kartu ini, The Chariot, dan satunya lagi ini, The Empress. Oke, cukup menarik energinya. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer di sini, The Chariot, ya. Oke, jadi untuk segi percintaan, aku lihat memang untuk minggu ini sebagian besar dari kalian lagi ingin berhenti sebentar nih. Untuk apa? Untuk mengatur ulang strategi The Chariot. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple, ya. Misalnya untuk yang lagi single, dalam minggu ini kalian tuh lagi mencoba untuk mengatur strategi ulang. Mungkin lagi mikir-mikir bagaimana caranya untuk mendapatkan hati seseorang yang kamu sukai selama ini. Mungkin beberapa dari kalian baru saja mengalami kekecewaan dalam hubungan cinta akhir-akhir ini, dan untuk minggu ini kalian tuh lagi mencoba untuk berpikir sejenak, ya, mengatur ulang strategimu, rencanamu masing-masing agar bisa mendekati orang yang kamu sukai selama ini, ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Queen of Swords. Jadi ceritanya untuk minggu ini kalian tuh akan menggunakan cara-cara yang lebih cerdas dan mampu berkomunikasi dengan cukup baik ketika ingin PDKT dengan orang lain. Dan ada sebuah rencana baru yang akan kamu mulai pikirkan kembali dengan kartu The Chariot ini, mengatur ulang strategi, ya, ceritanya. Oke, terus bagi yang lagi couple hampir sama. Sepertinya dalam minggu ini kalian tuh lagi ingin berhenti juga sebentar, ya. Mungkin lagi ingin meluangkan waktu berpikir, mengatur ulang strategimu ketika ingin berbicara dengan pasangan, ya. Bagaimana caranya untuk membujuk ataupun merayu dia kembali dan lain-lain. Mungkin ada suatu hal penting yang ingin kamu sampaikan kepada dia, ya. Dan lihat di sini ada kartu The Empress yang melambangkan proses menjaga dan merawat. Jadi ceritanya kalian tuh lagi ingin merawat hubungan cinta di antara kalian berdua agar lebih tumbuh dan berkembang lagi, ya. Jadi memang cukup bagus energinya di Empress. Dan ingat, tema utamamu kartunya juga Queen of Swords. Jadi intinya dalam minggu ini kalian tuh mampu berkomunikasi dengan cukup baik dengan pasangan. Jadi apapun yang ingin kamu sampaikan, dia itu bisa memahami dengan jelas apa yang ingin kamu katakan dalam minggu ini, ya. Terus bagian lain, memang kamu tuh mampu untuk berpikir dengan lebih cerdas untuk memahami pasangan, untuk menyampaikan apa yang kamu inginkan, ya. Jadi apapun itu, di sini kalian tuh lagi fokus untuk menjaga dan merawat hubungan cinta di antara kalian berdua, ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.